Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firman Rusidi dengan NIM 24051204065 dari kelas TI 2024B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya terhadap ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis platform, yaitu membuat website portofolio pribadi. Di sini saya menggunakan HTML sebagai struktur utama untuk membuat website ini, lalu menggunakan CSS dengan bantuan Tailwind sebagai style, dan menggunakan JavaScript untuk menambahkan animasi yang responsif beserta beberapa elemen lainnya. Oke, untuk selanjutnya mari kita bisa langsung masuk saja ke videonya. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam homepage-nya. Pada homepage ini saya menggunakan Tailwind Tailwind CDN, bukan yang terintegrasi pada laptop saya. Lalu saya mengimpor sebuah font, yaitu font Popin, lalu menggunakan home CSS ini sebagai tempat saya menyimpan CSS untuk homepage ini, dan mengimpor font Awesome yang berfungsi untuk logo pada pada footer saya. Lalu masuk ke body. Di sini dalam body saya terdapat navbar yang menggunakan Tailwind. Di navbar ini terdapat tombol home, tombol tentang saya, dan tombol project saya yang akan mengarahkan kita ke page selanjutnya atau page lainnya. Di sini saya menggunakan background linear gradient dari warna yang gelap ke yang terang dan menggunakan warna teks berwarna putih. Selanjutnya, di sini ada class container yang berfungsi untuk memuat deskripsi singkat tentang saya dan tempat untuk menyimpan tombol-tombol tentang saya dan project saya yang bentuknya seperti ini. Jadi di dalam sini, di tulisan "Hai, aku Raffi Firman" ini dengan tombol tentang saya beserta project saya beserta foto ini berada di dalam sebuah section yang bernama deskripsi ini. Lalu selanjutnya, di bawah dari section tombol tadi terdapat section sekilas tentang saya yang berisikan hobi saya, yaitu menonton bola, hobi bermain game, dan yaitu car spotting atau memfoto mobil sport. Di sini saya menggunakan Tailwind juga yang berfungsi untuk sebagai grid untuk tempat saya menyimpan foto-foto tersebut. Lalu di sini saya menambahkan foto, yaitu foto dari masing-masing item ini. Lalu yang terakhir, di bawah halaman ini terdapat footer yang berisikan ini copyright saya 2025. Lalu yang terdapat sebuah link yang menuju kepada Instagram saya, LinkedIn saya, YouTube, beserta profil GitHub saya. Namun pada websitenya di sini, karena saya mengimpor elemen dari Cloudflare, yang terpampang pada footer di sini bukanlah tulisan Instagram, LinkedIn, YouTube maupun GitHub, tetapi logonya, karena saya menggunakan elemen dari extension atau framework. Lalu di sini ada script yang menghubungkan dengan JavaScript yang mengintegrasikan halaman ini. Lalu di sini ada CSS yang mengatur style pada halaman homepage ini. Di sini ada button custom. Button custom ini berfungsi untuk menghias button yang tentang saya ini, yaitu menggunakan background abu-abu gelap dan tulisan putih dengan padding sekian, border radiusnya 8 pixel, font weight-nya sekian. Lalu terdapat button hover juga yang berfungsi ketika button saya di hover, warnanya berubah. Lalu juga sama, ini button outline custom, ini berfungsi untuk tombol yang lainnya, yaitu project saya, menggunakan background warna putih dan bordernya berwarna abu-abu. Lalu di sini ada project card yang berfungsi untuk tempat menyimpan atau style dari ini hobi saya. Dan yang terakhir ada nav.
nav ya, ini berfungsi untuk men-style navigasi bar saya, dan ketika navbarnya di scroll ini animasinya. Lalu pada JavaScript-nya saya menggunakan animasi ketika tombolnya dipencet, bisa terdapat animasi yang responsif. Lalu saya menambahkan jam yang sesuai dengan waktu nyata real time menggunakan JavaScript ini. Oke, mungkin itu saja. Ketika saya memencet tombol tentang saya ini, kita akan masuk ke dalam page selanjutnya, yaitu page tentang saya. Bisa ditekan melalui tombol tadi maupun dari navbarnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke file dari tentang saya saja. Di sini saya menggunakan filenya bernama CV. Sama juga di sini saya menggunakan framework dari Cloudflare untuk mengimpor elemen logo Instagram dan lain-lainnya, lalu menggunakan font Poppin dan Tailwind CDN-nya. Background-nya saya menggunakan warna yang sama agar selaras dengan homepage-nya. Lalu di sini ada navigasi bar yang sama. Dan selanjutnya di sini ada section yang pertama, yaitu section tentang saya, yang menggunakan Tailwind dengan agar teksnya berada di tengah dan memiliki ukuran yang diatur dengan sedemikian rupa. Dan berisi deskripsi singkat saya, yaitu mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan sekian. Lalu selanjutnya ada section yang menyimpan riwayat pendidikan saya. Di sini sama juga, saya menggunakan grid untuk menyimpan teks dan foto saya. Foto tempat saya pernah belajar. Di sini ada foto dari Gedung Teknik Informatika dan deskripsinya, yaitu Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Teknik Informatika dari tahun 2024 hingga sekarang. Lalu selanjutnya ada tempat saya belajar sebelum memasuki UNESA, yaitu SMA 4. Begini deskripsinya, SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, dan menggunakan style yang sama dengan yang di atas, yaitu yang Gedung Teknik Informatika. Jadi beginilah bentuknya, dan di sini terdapat animasi yang responsif juga. Ketika di hover, bentuk-bentuk dari grid ini akan membesar. Lalu di sini selanjutnya ada section pengalaman dan organisasi. Di sini saya menggunakan grid yang sama juga untuk membuat riwayat pendidikan saya, namun hanya diubah ukurannya saja dengan menambahkan foto saya dan penjelasan deskripsinya, yaitu ini pengalaman saya sebagai asisten praktikum pemrograman dasar Universitas Negeri Surabaya, yang dimana saya mulai tempuh dari 2025 hingga sekarang. Lalu selanjutnya pengalaman saya mengikuti volunteer pada acara Pasuruan Campus Expo sebagai anggota divisi perlengkapan mulai tahun 2025. Bukan dari tahun 2025, seharusnya dari 2024 hingga 2025. Nah, beginilah jadinya. Di sini saya menggunakan grid agar terdapat background-nya di belakang foto-foto saya. Oke, lalu di bawah section pengalaman dan organisasi ini saya menambahkan tools yang saya kuasai atau yang setidaknya saya pernah gunakan. Di sini saya menggunakan grid sebagai background-nya agar tidak logo aja, bukan cuma logo saja yang berada di website saya. Di sini saya menambahkan logo dari Visual Studio Code, Arduino IDE, Figma, Canva, dan Cisco Packet Tracer. Karena memang untuk saat ini cuma software itu saja yang saya kuasai, dengan mengimpor foto-foto VS Code, Arduino IDE, Figma, dan lain-lain.
Dan seperti inilah bentuknya. Lalu yang terakhir saya menambahkan section untuk bahasa pemrograman yang saya kuasai atau yang setidaknya pernah saya gunakan dengan cara yang sama seperti menambahkan tools yang saya kuasai tadi. Saya menambahkan grid-nya, lalu menambahkan masing-masing logo dari bahasa pemrograman tersebut dan memberikan deskripsi ini bahasa pemrograman apa. Jadi seperti ini juga. Dan di bawahnya juga saya menggunakan footer yang sama seperti pada homepage-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke CSS dari page CV ini atau tentang saya. Di sini saya menggunakan menambahkan nav di sini untuk menambahkan sedikit style saja pada navigasi barnya. Lalu educard hover ini sebagai ketika saya menghover atau memilih pada card tersebut terdapat animasi dan warna tersebut. Lalu di sini juga ada educard image yang berfungsi untuk mengatur ukuran image saya pada card tersebut. Ada educard H3 ini untuk berfungsi untuk style dari warna pada card tersebut. Lalu selanjutnya juga sama, educard P ini juga berfungsi untuk mengubah warna dari teks yang berada di card tersebut. Lalu section ini berfungsi untuk mengatur posisi dari elemen-elemennya. Lalu ini juga sama, tool card ini berfungsi untuk sebagai style dari tools-tools yang pernah saya kuasai. Oke, dan di sini ada HR, style HR, yaitu di bawah sini saya selalu tambahkan garis pemisah sebagai hiasan saja. Untuk JavaScript yang saya gunakan kurang lebihnya sama pada setiap halaman, yaitu untuk animasi yang responsif beserta menambahkan jam saja pada navbarnya di sini, yang bisa berubah sesuai dengan waktu real time-nya. Oke, mungkin itu saja pada halaman tentang saya. Kita bisa lanjutkan ke halaman project saya. Untuk halaman project saya ini saya buat dengan sederhana mungkin, hanya menampilkan deskripsi singkat dari proyek-proyek yang pernah saya buat atau saya kerjakan. Di sini saya menggunakan style yang sama, yaitu Tailwind CDN, Font Poppin, dan Cloudflare untuk elemen-elemen pada footernya. Dengan warna background yang masih sama, navbar yang sama, dan selanjutnya ini ada section ya sebagai section kelas saya, yaitu project saya yang berada di tengah-tengah. Lalu selanjutnya ada section yang pertama, yaitu project pertama yang pernah saya tangani, yaitu Healer, sebuah aplikasi yang berbasis bahasa pemrograman Python dan framework Eevee yang disusun dengan prinsip OOP atau Object Oriented Programming. Di sini juga sama, saya menggunakan style dari Tailwind, menggunakan font Poppin. Lalu di sini saya menambahkan foto-foto dari masing-masing screenshot hasil tangkapan gambar pada aplikasinya. Di sini ada deskripsi singkatnya. Selanjutnya di bawahnya juga sama kurang lebihnya, yaitu hanya berbeda isi teksnya saja dengan menambahkan foto-foto dari masing-masing hasil dari tangkapan layar pada saat proyek tersebut saya run. Nah, yang terakhir ini sedikit berbeda karena saya menggunakan video bukan image biasa. Jadi di sini saya menggunakan video control source-nya, yaitu video yang saya ambil di sini, yaitu proyek saya yang baru-baru ini saya buat sebagai kado ulang tahun untuk teman saya, yaitu music box dari Arduino Nano. Oke, lalu selebihnya juga sama, yaitu footernya sama juga sih.
Untuk style kurang lebih sama. Di sini ada video berfungsi untuk mengubah ukuran dari videonya, karena sebelumnya ukuran dari video tersebut sangat besar, jadi saya atur kembali menjadi lebih kecil. Oke, lalu untuk project card hover dan project card ini kurang lebih juga masih sama dengan sebelumnya. Untuk mengatur style dari project card saya menggunakan warna sekian, dan ketika di hover warnanya berubah menjadi seperti berikut. Oke, untuk tampilan lengkapnya seperti ini. Di sini ada pada halaman utamanya atau homepage-nya. Di sini ada kalimat Hai aku Raffi Firman, berikut, lalu terdapat tombolnya, tombol tentang saya dan project yang pernah saya buat. Di sini terdapat waktu yang sesuai dengan jam yang sesuai dengan waktu nyata atau real time. Lalu ketika di scroll terdapat hobi saya, yaitu menonton sepak bola, bermain game, dan car spotting. Lalu di sini ketika footernya diklik, bisa langsung masuk ke dalam profile IG saya, LinkedIn juga sama, YouTube juga, dan GitHub. Kita bisa masuk ke repository GitHub saya atau profile GitHub saya. Oke, mungkin selanjutnya ketika kita mencet tombol tentang saya, kita akan masuk ke dalam halaman tentang saya sama yang seperti saya jelaskan tadi. Ya, di sini ada deskripsi tiga tentang saya, yaitu saya merupakan mahasiswa prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan minat bidang UI UX Design, IoT, dan pemrograman dasar. Gemar membuat proyek pemrograman dengan teman-teman saya ketika terdapat waktu yang lenggang. Lalu di sini ada riwayat pendidikan saya dan ada pengalaman berorganisasi dan kepanitiaan saya. Lalu yang terakhir ada tools-tools yang saya kuasai dan bahasa pemrogramannya. Oke, lanjut ke project saya yang pernah saya buat. Di sini ada Healer, yaitu sebuah aplikasi manajemen rumah sakit yang saya buat menggunakan bahasa Python dan KVMD. Ini merupakan project akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis platform yang saya kerjakan, pemrograman berbasis objek yang saya kerjakan bersama teman-teman saya. Lalu di sini ada Unifine, atau sebuah program rekomendasi penentu sebagai program yang membantu kita untuk menentukan masa depan perkuliahan kita. Bagi teman-teman yang masih belum tahu minat bakatnya di mana atau masih belum tahu struktur suatu universitas itu seperti apa, dan semua universitas yang berada di Indonesia itu seperti apa, ada pada program yang pernah saya buat ini dengan menggunakan bahasa C++ dan dengan pendekatan struktur data. Ini kalau di zoom, ini bisa melihat seluruh dari universitas yang ada di Indonesia. Lalu dari sini kita bisa melakukan kuis minat bakat untuk menentukan rekomendasi jurusan kuliahnya. Oke. Lalu di sini yang terakhir tadi terdapat video yang seperti saya jelaskan. Ketika di play, jadi ini adalah project Arduino mini saya, atau Arduino Nano yang pernah saya buat. Lalu kemudian ini adalah tampilan dari website saya ketika dibuka dari handphone atau tidak dibuka lewat desktop. Tampilannya seperti ini. Ini bisa menyesuaikan tampilannya karena saya sudah setting tadi pada JavaScript dan lain-lainnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran dan masukan, saya terima karena memang saya masih belajar dalam web programming ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.